Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel YouTube saya. Untuk kali ini saya akan menyampaikan hasil dari menyusun best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran yang saya laksanakan pada saat PPL dari siklus 1 sampai siklus keempat dengan kegiatan PBG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Malang. Selanjutnya berikut ini adalah profil dari mahasiswa. Nama saya Rizky Mega Saputra SPD dengan NIM 223174913637, jurusan IPS, dan saya bekerja di instansi SMP Negeri 1 Atap Nyogan. Baik, kita lanjutkan. Dalam metode STAR ini yaitu ada identitas penyusun best practice, yaitu pertama di lokasi. Lokasi dalam pengambilan kegiatan ini yaitu di SMP Negeri 1 Atap Nyogan. Kemudian lingkup pendidikan itu di SMP untuk kelas 8. Kemudian tujuan yang ingin dicapai, yang pertama yaitu berkaitan dengan mengatasi rendahnya konsentrasi peserta didik, kemudian mengatasi rendahnya motivasi peserta didik, kemudian penggunaan media Canva, itu yang berkaitan dengan media interaktif pembelajaran, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan penggunaan media Google Site, yang bentuk sebagai mini web yang akan dilampirkan sebagai modul dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya penulis yaitu Rizky Mega Saputra SPD, kemudian tanggal pembuatan tanggal 10 Desember 2022. Baik, selanjutnya best practice ini menggunakan metode STAR, yaitu yang pertama S itu situasi, kemudian ada tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak. Kemudian selanjutnya kita akan bahas satu persatu melalui kegiatan ini, yaitu situasi. Latar belakangnya adalah dipaparkan bahwa berdasarkan latar belakang masalah yang dirujuk berkaitan dengan analisis masalah yang sudah dibuat, kemudian melalui eksplorasi masalah dan penentu solusi masalah yang akan diangkat. Jadi ada beberapa kondisi, yaitu pertama kondisi beberapa peserta didik pada saat hadir di sekolah tidak pada kondisi yang baik itu pada psikologinya maupun pada kesehatannya, sehingga mempengaruhi tingkat konsentrasi dan motivasi peserta didik pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik kebanyakan mengobrol saat pembelajaran, sehingga menyebabkan peserta didik itu tidak aktif saat pembelajaran. Selanjutnya, banyak peserta didik yang lesu akibat dari rasa bosan di kelas pembelajaran yang sebelumnya mungkin ketemu beberapa guru atau pendidik yang mengajar dengan cara konvensional, yaitu ceramah atau dengan metode mencatat, sehingga mempengaruhi kondisi pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya berkaitan dengan mengantuk, gitu ya. Kegiatan mengantuk ini biasanya berpengaruh juga ketika setelah ada pembelajaran olahraga yang menuntut pada kegiatan fisik, sehingga mempengaruhi kegiatan siswa di dalam kelas selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik pada saat pembelajaran itu masih beranggapan ingin cepat pulang, gitu ya. Jadi sehingga juga mempengaruhi kondisi peserta didik di sekolah, gitu. Kemudian alasan praktik pembelajaran ini penting untuk disampaikan atau dibagikan, yaitu pertama, dalam best practice ini akan diangkat bahwa beberapa poin, yaitu berkaitan dengan konsentrasi belajar, kemudian motivasi belajar, selanjutnya penggunaan media pembelajaran interaktif yang akan dipadukan dengan Canva,
kemudian pembelajaran berbasis TIK atau TPACK-nya yang nanti juga berkaitan dengan penggunaan Google Site gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab seorang penulis atau saya yang sebagai mahasiswa praktikan yaitu mengidentifikasi ya, peran pertama yaitu melakukan identifikasi, menganalisis masalah, kemudian mencari referensi untuk alternatif solusi yang akan diangkat dalam kegiatan PPL nanti. Kemudian mencari literatur yang memang sesuai untuk digunakan sebagai rujukan penentu masalah yang akan diselesaikan. Oke, selanjutnya yaitu mengaplikasikan desain pembelajaran yang telah disusun untuk digunakan pada saat melaksanakan aksi dari siklus pertama sampai siklus keempat. Oke. Kemudian melaksanakan refleksi dan rencana tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan baik itu oleh guru maupun dengan dosen serta guru pamong, sehingga banyak perbaikan yang dilaksanakan sampai nanti siklus terakhir. Selanjutnya, berkoordinasi dengan guru dan kepala sekolah berkaitan jam belajar yang akan digunakan pada saat penulis atau saya melakukan kegiatan PPL aksi. Karena beberapa aksi yang digunakan juga jadwalnya tidak sesuai dengan jadwal mengajar yang saya lakukan di kelas 8. Gitu. Baik, selanjutnya yaitu T, tantangan ya. Beberapa tantangan yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan PPG sampai melaksanakan PPL yaitu dari peserta didiknya. Dari peserta didiknya yaitu didapatkan bahwa orang tua memang kurang memberikan pengaruh atau motivasi yang baik kepada peserta didik. Kemudian peserta didik juga tidak mendapatkan perhatian dikarenakan orang tua yang sibuk dalam melaksanakan kegiatan di luar rumah. Kemudian peserta didik masih menganggap bahwa sekolah itu hanya sebatas datang, sehingga nilai yang didapatkan atau value atau pengetahuan yang didapatkan pada sekolah itu tidak dirasakan dengan baik. Kemudian kurangnya rasa percaya diri peserta didik untuk melakukan sebuah penyampaian pendapat atau kegiatan yang memang membutuhkan individu itu harus bereksplorasi begitu. Kemudian selanjutnya masalah terakhir yang memang menjadi tantangan yaitu peralihan dari peserta didik yang dahulu mengalami pembelajaran secara daring karena pandemi, kemudian kembali lagi tatap muka itu mengalami problematika sehingga guru juga harus menyusun sebuah strategi pembelajaran yang bisa mengembalikan motivasi serta konsentrasi di dalam kelas untuk tatap muka. Nah, kemudian dalam sekolah yang tantangannya adalah faktor guru. Faktor guru ketika mengajar itu masih belum menggunakan media pembelajaran yang memang sesuai dengan kondisi peserta didik ya, dengan materi yang akan disampaikan gitu. Masih cenderung secara ceramah gitu, jadi konvensional ya. Kemudian selanjutnya guru tidak banyak menggunakan TPACK atau pemanfaatan TPACK itu. Jadi sangat kurang sekali sehingga tidak adanya variasi pembelajaran. Kemudian model pembelajarannya pun masih belum variatif sehingga pada pembelajaran itu peserta didik merasa belum membutuhkan gitu ya. Selanjutnya berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam kegiatan PPG ini, beberapa orang yang sebagai yang terlibat dalam kegiatannya itu pertama dosen pembimbing, kemudian guru pamong, selanjutnya pengawas IPS ya Kabupaten Muaro Jambi, kemudian kepala sekolah SMP 1 Atap Nyogan, selanjutnya pakar atau guru senior, selanjutnya rekan sejawat, dan selanjutnya yaitu
dengan peserta didik kelas 8 tahun ajaran 2022-2023 gitu ya. Itu tantangan yang dan siapa yang terlibat dalam kegiatan di tantangan ini. Selanjutnya yaitu di aksi. Nah, aksi langkah-langkahnya yaitu pertama meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar. Kemudian dalam siklus selanjutnya itu pemilihan model pembelajaran. Kemudian kita melihat langkahnya adalah pemilihan media pembelajaran berbasis TPACK. Nah, itu yang nanti juga sangat dibutuhkan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian sumber daya yang digunakan saya pada saat pembelajaran itu buku paket peserta didik dari kementerian, kemudian handout yang memang saya susun, kemudian media pembelajaran lainnya yaitu berkaitan dengan internet, ada di video YouTube, kemudian menggunakan beberapa hal yaitu ada Canva, saya menggunakan slide Canva, menggunakan slide presentasi dari PowerPoint dan Google Site sebagai permasalahan yang nanti saya angkat untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di sekolah kami. Nah, kemudian selanjutnya itu ada laptop, listrik, internet, dan proyektor sebagai media pendukung dalam kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan refleksi. Ya, refleksi yaitu ada dampak. Ya, dampak kegiatan PPL menggunakan problem based learning. Kemudian selanjutnya dianggap media pembelajaran yang efektif, ya, menggunakan efektif, kemudian meningkatkan untuk motivasi dan konsentrasi peserta didik, dikarenakan di dalam pembelajaran yang menggunakan PBL mereka lebih aktif mencari apa saja yang dalam benaknya sehingga digali lebih dalam lagi untuk disampaikan dalam kelas, kegiatan di kelas ya. Kemudian langkah dalam PBL itu ada beberapa, ada orientasi, kemudian mengorganisasi di fase 1, 2, 3, dan 4, 5. Oke, kita lihat di sini ada beberapa dokumentasi yang telah dilakukan. Oke, di fase 1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah yaitu menyelesaikan sebuah video yang ditampilkan dalam slide, kemudian peserta didik mengamati apa saja yang memang mereka dapatkan dalam kegiatan tersebut. Ya, berkaitan itu maka peserta didik harus melihat menggunakan pertanyaan adik Simba atau yang kita lebih kenal dengan 5W1H. Gitu. Selanjutnya di fase kedua, ini peserta didik mengorganisasikan peserta didik. Jadi di sini nanti ada pembentukan kelompok untuk melakukan diskusi dan pembagian LKPD gitu. Nah, selanjutnya di fase ketiga yaitu ada pembimbingan dan penyelidikan. Nah, pembimbingan sedikit ini di mana peserta didik nanti mengumpulkan data, kemudian membuka LKPD-nya, kemudian saya gurus membimbing peserta didik bagaimana menemukan atau menyusun sebuah deskripsi yang ada dalam LKPD yang disajikan gitu. Kemudian selanjutnya di fase 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya gitu ya. Jadi di sini nanti ada peserta didik itu menyampaikan hasilnya, kemudian saling tanya jawab dan di sini juga menyampaikan hasil kesimpulan gitu ya. Nah kemudian menggunakan ice breaking di siklus beberapa siklus yaitu karena tujuannya untuk mengaktifkan konsentrasi peserta didik dan memberikan motivasi di mana sebelum melaksanakan presentasi maka peserta didik diajak untuk melakukan peregangan atau ice breaking sehingga mereka lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Selanjutnya fase 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran ya yang ada di masalahnya itu. Apa saja yang mereka dapatkan dengan bentuk peserta didik nanti mengambil kesimpulan dari setiap kelompoknya apa yang mereka dapatkan dalam kegiatan pembelajaran itu setelah diskusi. Kemudian selanjutnya
guru memberikan penguatan hasil diskusi mereka. Jadi guru memberikan penguatan di mana nanti apakah yang mereka sampaikan sudah benar apa belum, sehingga nanti peserta didik tahu arah apa yang mereka sudah pekerjakan. Gitu. Oke, baik, selanjutnya di tahap terakhir dari metode STAR itu ada refleksi hasil dan dampak. Di mana di sini ada beberapa hal yang memang diambil, yaitu refleksi hasil yaitu respon ya, responnya. Kemudian langkahnya apa saja. Kemudian selanjutnya tadi ada respon ya, kemudian faktor keberhasilan dan pembelajaran yang didapatkan gitu ya. Sehingga dalam faktor keberhasilan ini bahwa menggunakan metode PBL itu sangat berhasil dan peserta didik sangat menyukai dengan hal seperti itu. Kan peserta didik bebas untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi kelasnya, kemudian di kelompoknya nanti mereka saling memberikan penguatan begitu. Karena intinya PBL itu nanti memberikan seperti jadi memang pusat dari peserta didik gitu, sehingga siswanya juga mengeksplor banyak sekali. Gitu. Kemudian di pembelajaran yang diproses apa saja, jadi pembelajaran yang didapatkan diperoleh apa sih katanya, mendapatkan umpan balik yang positif yang tadi disampaikan bahwa memang pelajaran itu sangat baik untuk digunakan di tipe peserta didik saya di kelas 8 begitu. Baik, selanjutnya kita cukup di situ. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan memberikan umpan balik dan merefleksi dari hasil-hasil apa yang saya gunakan dalam pembelajaran itu sehingga mendapatkan hasil yang baik. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.